Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Visual Studio Code untuk terkoneksi ke remote server menggunakan SSH. Jadi pada metode ini terdapat beberapa keuntungan dibandingkan metode biasa, yaitu menggunakan shell atau terminal biasa. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa langsung mengedit kode melalui UI VS Code tanpa perlu melalui Nano. Eee, berikutnya berikutnya mungkin berikutnya kita juga dapat melakukan upload serta download file dengan lebih mudah melalui VS Code karena memang kita dihadapkan dengan UI yang bisa diajak kerjasama dalam terkoneksi melalui SSH. Jadi kita tidak perlu setting FTP atau protokol lainnya untuk transfer file. Cukup satu aja yaitu SSH, nanti Visual Studio Code akan menghandle-nya. Ya, jadi metodenya pertama adalah untuk buka VS Code kalian. Berikutnya jangan lupa untuk install extension namanya Remote SSH. Jadi ini Remote SSH silahkan diinstal. Ini resmi dari Microsoft. Walaupun statusnya masih preview, tapi ini masih lumayan reliable. Karena saya sudah menggunakan ini selama beberapa bulan mungkin, kalau nggak salah sekitaran 5 bulan kalau nggak salah ya. Eee, berikutnya yang perlu dilakukan adalah kalian cari tahu IP address dari server yang akan kalian tuju. Nah, pada kasus ini saya akan menggunakan Eee, server atau VPS dari Azure yang didapatkan dari ITS. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah kita buka networking. Setelah dibuka networking, pastikan port SSH ini allow ya, harus diperbolehkan. Mengapa? Karena secara default Azure itu memblokir semua jaringan yang masuk. Jadi kita nggak bisa untuk terkoneksi dari luar ke server tanpa perlu setting firewall-nya. Jadi kita harus membuka port 22, yaitu port yang digunakan dalam SSH. Source-nya ini bisa bebas, bisa any atau bisa juga IP address yang disesuaikan dengan PC masing-masing. Untuk menambahkannya sendiri cukup mudah. Kita tinggal add inbound port rule jika memang belum ada. Kita bisa sort-nya ini seperti tadi, ini bebas, mau any atau specific IP address, tapi kalau aku lebih prefer specific IP address agar meminimalisir SSH brute force, di mana server server kalian diserang oleh koneksi SSH yang begitu madif. Jadi untuk meminimalisir itu kita cukup memasukkan IP address kita. Jadi kita yang pertama harus mencari IP address kita, mencari tahu. Bisa melalui What's My IP Address ini, lalu kita copy 180 sekian-sekian ini, kemudian dimasukkan, sudah. Source port ini biarkan biarkan saja bintang, artinya klien kita itu bebas mau connect menggunakan port apa aja. Tapi yang penting destination-nya adalah server ini sendiri, yaitu kita bisa masuk ke any ini dan portnya diisi 22 dengan protokol TCP. Kemudian di-allow priority-nya ya ini biarkan default saja. Kemudian name-nya ini bebas mau dinamai apa, kalau aku lebih prefer SSH gini aja. Ini udah cukup. Tapi karena kita udah membuat sebelumnya jadi kita tidak perlu. Nanti nanti silahkan ditekan add apabila kalian memang masih belum ada config-nya. Tapi untuk kasus ini saya akan cancel karena sudah ada. Jadi saya akan mengedit punya saya karena ini IP address-nya masih belum terupdate. Oke, kita bisa save.
Jadi supaya IP address kita tidak diblokir oleh firewall, maka dari itu kita harus membuka portnya. Seperti itu kurang lebih. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sudah selesai ya. Nah, berikutnya kita ke arah connect ini. Nah, kita pertama harus punya private key. Apabila kalian menggunakan metode private key, maka kalian harus menyimpan private key-nya dan meletakkannya di folder config dari SSH. Seperti di sini. Nah, mungkin dalam kasus lain kita masih pakai password, di mana itu nanti bakalan lebih mudah untuk settingnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus melakukan chmod 400 di private key kita. Nah, dalam kasus ini punya saya itu sudah saya rename menjadi Zidan VM Key. Nah, di sini permissionnya harus disetting dulu jadi 400 kalau di Linux. Akan tetapi kalau di Windows kita cukup menggunakan ini saja. Jadi silahkan mungkin bisa di copy gitu komannya dengan ganti SCH Junior Geekplot ini menjadi nama dari private key kalian. Gitu saja. Oh ya, satu lagi, username ini silahkan diganti dengan username kalian di Windows. Seperti contohnya saya Zidan Dinar Putra, ya nanti saya gantinya Zidan Dinar Putra. Seperti itu. Kemudian bisa dieksekusi langsung menggunakan command prompt. Apabila sudah selesai, maka kita bisa langsung ke VS Code-nya. Yang pertama adalah kita harus add new SSH host. Nah, di sini kita masukkan aja. Kita masukkan. Oh, nggak bisa ya, harus manual. Oke. Nah, ini mungkin main i di sini nggak bisa ditaruh di depan karena akan ditolak sama VS Code. Jadi kita masukkan targetnya dulu, baru kita masukkan private key-nya. Nah, di sini baru kita masukkan private key-nya apa. Di kasus ini saya akan menggunakan yang sudah ada di folder SSH saya. Jadi di sini saya namai Zidan VM key.pm. Nah, ini sudah ditambahkan. Kita tambahkan ke C user Zidan Dinar Putra SSH config. Ini sudah default sih. Oke, setelah selesai kita bisa langsung connect saja ke servernya. Ya, tapi ini mungkin sedikit ngebug, jadi kita nggak bisa langsung connect. Kita harus manual connect to host. Kemudian masuk pilih IP itu tadi. Nah, VS Code akan membuka window baru, lalu kita pilih hostnya itu apa. Kita pilih Linux, kemudian ya kita mengalami sebuah kendala karena sambil kita baca di sini, oh tadi kelebihan titik berarti karena hostname-nya 168 titik titik. Jadi kita buka SSH configuration-nya. Kemudian kita hapus satu titiknya. Kemudian kita connect to host lagi. Kita pilih Linux. Nah, di sini kita perlu menunggu untuk proses instalasi VS Code di server. Jadi nanti VS Code yang ada di sini akan menginstal VS Code di server. Kurang lebih seperti itu.
sampai di sini kita sudah terkoneksi dengan SSH-nya karena sudah di pojok kiri bawah ini udah ada tulisan SSH. Jadi kita kita bisa open folder, jadi terserah mau ngedit project apapun. Misal saya akan mengedit eh Policy Unsend ini salah satu project saya. Nah, kita bisa tinggal buka saja, pilih lagi Linux, kemudian tunggu hingga VS Code-nya berhasil terkoneksi, lalu trust author-nya, tunggu lagi hingga bisa benar-benar tersambung. Nah, sampai di titik ini kita bisa untuk mengedit beberapa file yang ada di sini ya. Jadi kita bisa dengan mudah, ya ini karena server dari 16863 ini atau dari Azure saya cukup lemah, jadi RAM-nya langsung penuh ketika kita sambungkan ke VS Code. Kita coba dengan server yang lain untuk memperagakan apa yang bisa dilakukan dari VS Code ini. Jadi saya akan tersambung ke G-Cloud di mana ini spesifikasinya lebih oke. Nah, ini lebih cepat memang loadingnya. Kita bisa open folder langsung dan membuka misal schematics NPC online judge. Kita trust saja. Nah, di sini kita bisa melakukan editing dengan mudah. Nah, contohnya ini. Kita bisa langsung aja kalau mau ngedit tinggal nambahin sesuatu, save, sudah. Sederhana. Kalau misalnya mau di-download, misal mau dibuat di desktop juga bisa. Kita refresh. Nah, sudah ada Docker Compose. Kemudian kalau kita mau upload bagaimana? Kalau kita ingin upload, maka yang perlu dilakukan adalah kita tinggal drag and drop. Misalnya coba.py kita upload ke sini. Nah, bisa kan? Nah, karena VS Code ini lebih mudah, maka selama beberapa bulan ini saya bergelut di dunia VPS. Saya selalu menggunakan VS Code untuk terkoneksi ke remote server. Karena jika tidak bakalan pusing sendiri dengan SSH shell dan harus bergelut dengan nano, yaitu terminal base dari text editor, lalu untuk mengcopy file harus terkoneksi lagi setting-setting FTP dan itu cukup menyusahkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara setup dari VS Code untuk terkoneksi ke SSH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.